أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Hadratul Mukarram yang kami hormati Bapak Khalid Bin Said selaku pimpinan dari Mutiara Tour and Travel, Bapak MC Al-Ustaz Fahmi Amrullah, Bapak Al-Ustaz Ahmad Fikri selaku penguasa dari tempat ini. Terima kasih sudah diberikan tempat untuk kita sama-sama berkumpul bersilaturahim. Syukur alhamdulillah, dan tidak kami sebutkan satu persatu kawan-kawan, bapak-bapak yang telah hadir, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur dan hadir kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan dan sanjungkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh hari kita sudah bersusah payah mengumpulkan materi. Kita bersusah payah mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan untuk satu niatan, yaitu menunaikan satu ibadah. Yang jelas ibadah ini merupakan ibadah yang bukan hanya butuh materi, tapi butuh lebih lagi kepada tenaga. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, kenapa kita mesti berkunjung ke Baitullah? Baitullah adalah bentuk singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang ada di Arsy, dikopi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu Ka'bah. Jadi di Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat minimal dalam satu hari 70.000 malaikat juga ikut bertawaf. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, bingung mau berdoa apa, mau beribadah pola apa. Akhirnya Nabi Adam setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah sama seperti beribadah ketika berada di surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah malaikat untuk apa? Membangun Ka'bah. Dari situ Ka'bah disembah, ditawafi oleh umat manusia, bahkan para malaikat. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya meninggikan Ka'bah. Tapi pondasi Ka'bah sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada malaikat sejak Nabi
Adam alaihissalam. Bapak, Ibu sekalian, ketika kita sudah berazam, berniat untuk melaksanakan satu ibadah umrah, tadi disampaikan oleh karir kita, ya, ada satu catatan, ya, apa yang dibaca oleh tadi? Ada kata-kata lillah, ada kata-kata lillah yang harus kita niatkan dalam diri kita. Kita berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah lillah, untuk Allah, lillah karena Allah, dan lillah demi Allah. Itu yang harus jadi kata. Karena apa? Umrah ini bukan perjalanan yang sederhana, Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan keluarga kita. Kemudian ketika pesawat mulai take off, kita berdoa, ya, doa, dan ketika kendaraan bergerak, itu yang punya kuasa ketika di atas pesawat kita bukan pilot. Sebentar saja kalau Allah mau, Allah dirikan tangannya, selesai. Maka ketika kita berangkat, berniat mulai dari sekarang ini, hendaklah lillah itu harus kita munculkan. Ya Allah, aku berangkat karenamu, bukan karena ria'an nas, karena ingin dipuji sama manusia, tidak. Karena ingin menyombongkan diri, saya sudah pernah haji kecil, tidak. Tapi karena lillah, karena Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Itu yang harus jadi catatan. Satu catatan penting lagi, kenapa kita mesti berumrah? Minimal, kalau belum haji kita belum mampu, apalagi kondisi sekarang, mesti nunggu 25 tahun, mesti nunggu 30 tahun. Kita perlu dicas. Waktu yang mustajab untuk berdoa di mana saja kita bisa dapat. Waktu yang mustajab di tempat ini kita bisa. Contohnya, baina azan wal iqamah, itu waktu mustajab. Baina khutbatain, di antara dua khutbah Jumat, itu waktu yang mustajab. Sepertiga malam, itu waktu yang mustajab. Di mana? Di mana tempat? Di tanah air kita bisa. Tapi ada tempat yang mustajab yang tidak kita bisa dapatkan kecuali kita mengunjungi Baitullah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka kita berazam untuk berangkat ke sana lillahi ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita mulai hari ini, selanjutnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran. Bapak Ibu yang harus jadi catatan lagi, sedikit ingin kami sampaikan. Yang hadir di sini mungkin kurang. Saya barusan dapat informasi bahwa 72 orang. 72 orang itu bukan sedikit. 72 orang itu banyak. 2 bis, 2 tour leader, kemudian 2 mutawif. Yang perlu dipahami, kita mulai dari sekarang adalah satu keluarga, harus saling mengenal dan harus banyak tasamuh, toleransi, tapi juga harus sering tahu diri. Kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh tour leader, insya Allah semua akan lancar. Ya, kita ikuti semua aturan yang sudah ditentukan oleh travel, kemudian tour leader di sana. Nah, itu perlu. Artinya supaya apa? Supaya perjalanan ibadah ini lancar. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu insya Allah landing di Madinah Al-Munawwarah. Tujuannya Mutiara mengadakan, memperjalankan ibadah umrah landing di Madinah supaya apa? Supaya kita adaptasi dulu dengan cuaca. Salah satunya adaptasi dengan cuaca. Madinah dan Mekah cuaca tidak terlalu berbeda. Beda dengan kita Indonesia. Terakhir kemarin awal bulan, akhir Desember, itu malam 6 derajat, pagi 9, siang 12.
Terakhir sekarang kalau 23 Januari insya Allah malam itu bisa 12 sampai 16, siang 20 sampai 24. Tapi ada matahari. Maka perlu persiapan-persiapan apa yang Bapak dan Ibu persiapkan, karena musim di sana sudah masuk musim dingin. Ya. Saya tidak mau memperpanjang ya penjelasan ini karena insya Allah Bapak dan Ibu juga ada beberapa yang sudah pernah berangkat, paling tidak harus meriwayat, mengulang kembali apa rukunnya dan apa wajib umroh itu, supaya apa? Supaya ibadah kita ini menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain lillah tadi, keikhlasan kita dalam beribadah itu diperlukan. Ujian pasti ada. Tidak sama istri, tidak sama suami, tidak sama kawan kita, tidak satu kamar. Itu pada manusia. Maka kesabaran, keikhlasan itu diperlukan, menjadi senjata kita, bekal kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini saja. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, nanti Pak Khalid akan menjelaskan tentang ayat darinya. Ibadah umroh kita niatkan adalah berangkat menuju ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah. Kemudian ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya ibadah umroh ini wajib. Ada yang berpendapat bahwasanya ibadah ini adalah sunnah muakkadah. Ya. Sedangkan umroh yang merupakan bagian dari paket haji tamattu adalah wajib, yaitu dengan umroh qudum namanya. Umroh yang pertama kalau melaksanakan ibadah haji. Ada lagi rukun umroh. Rukun ini yang harus kita lakukan. Ketika kita lakukan salah satu tidak kita lakukan, maka umroh kita tidak sah. Ya. Yang pertama adalah kita niat untuk umroh. Landing di Madinah, 3 malam di Madinah. Siang biasanya jam 2 siang sudah persiapan memakai kain ihram, ya, memakai pakaian kain ihram. Nah, ambil bekal di Bir Ali. Bir Ali dengan Madinah dengan hotel jaraknya kurang lebih 15 menit. Ya. Kemudian tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Ya. Apakah ada bacaan wajib ketika kita melaksanakan tawaf? Tidak ada bacaan khusus ketika kita melaksanakan tawaf. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rasulullah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sisanya mengikuti tour leader nanti. Insyaallah di Mutiara dipersiapkan dengan headset. Dengan headset jadi nggak perlu teriak-teriak Pak tour leader. Ya, dengan headset Bapak Ibu bisa mendengar. Kita nggak perlu teriak-teriak. Walaupun jamaah lain mungkin ada yang teriak-teriak sampai sekarang. Cukup dengan headset, nanti tour leader yang baca, Bapak dan Ibu ikuti. Bapak, Ibu yang banyak kurang dipahami oleh jemaah. Ini kan 72. Anggap dikasih, ini saya tawaf ya, bahas tawaf dulu. Supaya menjadi pengetahuan kita semua. Anggap ini Rukun Yamani. Ini Rukun Yamani, sini Hajar Aswad. Ya. Ketika Rukun Yamani, kita nggak perlu angkat tangan. Kalau bisa kita mengusap Allahu Akbar. Tapi karena biasanya terlalu padat banyak orang, sementara kita satu grup, jangan sampai ketinggalan dengan rombongan yang lain. Selesaikan dulu tawafnya, sa'inya sampai tahallul, selesaikan. Kalau mau usap
apa namanya? Bukan Hajar Aswad. Tadi rukun Yamani nanti di next pas mau sholat fardu mau apa selesaikan dulu. Ketika di sini ya Allahu Akbar kan pasti yang depan dulu ya Allahu Akbar. Bapak Ibu juga belum sampai sisanya yang belakang, nggak usah Allahu Akbar. Ya, jangan sini ikut Allahu Akbar yang belum sampai rukun Yamani juga ikut Allahu Akbar. Tunggu sampai di rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini yang depan pasti lebih dulu. Yang depan, yang belakang jangan ikut bismillah Allahu Akbar. Belum masuk. Masih hitungan satu putaran. Itu banyak kekeliruan yang dilakukan oleh jamaah seperti itu. Tour leadernya Allahu Akbar sementara kita berada di baris belakang. Ikut Allahu Akbar juga, angkat tangan lagi. Padahal yang diangkat tangan bukan dihajar. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu ketika depan Allahu Akbar karena dia sudah sampai di hajar aswad. Yang belakang baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai selesai di sini. Ya. Tour leadernya sudah mulai baca doa karena kita belum sampai di hajar aswad, kita masih Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum masuk satu hitungan, satu putaran itu jatuhnya. Itu banyak kekeliruan salah satunya itu. Ini yang harus jadi catatan Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini maksudnya. Lanjut Pak Fred. Sa'i kalau tawaf tadi insya Allah kalau dekat kita dengan Ka'bah setengah jam selesai, maksimal 45 menit. Mohon maaf, bukan mengajari Pak Koordinator. Biasanya kami kalau tawaf itu tidak langsung menerobos mendekat begini, tidak. Ada triknya. Di putaran pertama ikutin saja dulu. Ikutin yang jauh dulu, tapi pelan-pelan kita masuk merangsek ke dalam sampai di putaran kedua atau ketiga kita sudah bisa mendekat. Itu caranya. Jadi tanpa kita harus mendolimi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain. Itu yang pertama. Ya, Bapak Ibu jangan ikut latah melihat orang pada ucap maqam Ibrahim, tidak usah. Selesaikan dulu. Orang pada cium hajar aswad, tidak usah ikut mau cium hajar aswad. Perlu perjuangan ekstra ketika mencium hajar aswad. Apakah itu wajib hajar aswad? Tidak. Ya, Umar bin Khattab bilang kalau seandainya Nabi Muhammad tidak mencium ini batu, saya nggak mau mencium batu ini, walaupun batu itu dari surga. Kemampuan kita bisa mencium, silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, apalagi harus mendolimi orang lain, monggo jangan. Ada banyak Bapak Ibu lihat orang hitam itu main sikut kiri, sikut kanan, ya. Akhirnya pulang giginya rontok semua. Ya. Selanjutnya di sa'i. Sa'i insya Allah sederhana. Ya. Sa'i perlu tenaga saja. 2,3 kilo totalnya. Artinya dimulai dari sofa dan berakhir di marwah. 1 sampai sofa marwah 1, marwah sofa 2. Itu total semuanya 2,3 kilo. Antara sa'i nanti ada sofa dan marwah, ada pilar hijau lampu hijau di atas. Lampu hijau di atas itu membaca doa yang ada di dalam buku. Nanti terlihat yang mimpin, Rabbighfir warham wa'fu wa takarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzu al-akram. Itu terlihat mimpin yang laki-laki disunahkan untuk harwala. Laki-laki kecil. Ibu-ibu enggak usah. Ya. Enggak usah. Yang laki-laki kecil aja. Enggak usah lari maraton. Ada juga Bapak Ibu nanti bakal lihat, ada yang lari maraton, jangan latah juga. Pasti ada itu. Ya, pengen cepat selesai. Kita satu keluarga. Itu yang harus dilakukan. Satu keluarga selesai sama-sama, mulai sama-sama. Keluar dari tawaf juga nanti sama. Seperti itu. Awal kita sudah mendekat, ke-6 sudah mulai agak pasang
merenggang tanpa kita harus mendolimi orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa melihat orang yang motong nanti itu ada orang yang motong, kita minta di jalan, kita disikut, disitulah ujiannya, dan itu biasa. Tadi sa'i dari sofa ke marwah selesai dengan ucapan nanti dari tulisan bacaan nabda'u bima bada Allah, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu doa dibaca oleh tulisan dan kita mengikuti. Berniat tadi. Ketika kita sudah memulai di miqat, ya, pelaksanaan ibadah itu ada pakaian yang boleh kita pakai dan tidak kita pakai. Nah, untuk laki-laki, ya, kain ihramnya ketika kita pakai untuk sholat yang ini, Pak. Ya, nah ini ketika sholat itu pakai yang sebelah kanan Bapak, dari sisi Bapak, untuk Bapak-bapak. Ketika umroh sudah mendekati Ka'bah, nanti ada bacaan doa, ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birra. Ketika melihat Ka'bah kita baca ini. Kadang tanpa kita sadari air mata kita mengalir, berkucuran. Ternyata ini loh tempat yang selama ini kita sembah. Bentuknya Allah yang kita sembah, tapi ini bentuk manifestasi daripada apa tempat sesembahannya Allah yang ada di arsy Allah turunkan di dunia ini. Tadi pakai kain ihram belum selesai Pak Kulit. Biar dicentohkan dulu. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu cara memakai kain ihram. Kain ihramnya ada Pak? Dulu nanya, kita pakai lipstick, pakai bedak, menor itu boleh tak? Saya tanya, emang kalau kita mati berarti? Kalau kita mati dikasih lipstick, dan tidak, ya. Jadi polosan saja, karena kan kita akan bertemu dengan Allah, ya. Oke, kain ihram lagi diambil, nanti kita contohkan cara memakai kain ihram. Nah, hal-hal yang wajib tadi dalam ibadah umroh yaitu membaca niat nanti di miqat. Miqatnya beralih sekarang sudah luas luar biasa. Cuma tempat duduk antara laki dan perempuan itu berbeda. Yang penting nanti checkpointnya itu di mana? Itu yang terpenting supaya kita nggak kesasar. Ya, checkpointnya itu tugas daripada tulis. Checkpoint kita di sini. Nanti yang wudhu kemudian sholat sunnah silakan di Masjid Ali, ya. Selama perjalanan, ya, setelah niat labbaik Allahumma umratan nanti di Bir Ali, itulah berlaku hukum-hukum umrah, ya, hukum-hukum ihram, ya. Mengambil miqat di Bir Ali, kemudian kain ihram laki-laki tidak berjahit, ya, memperhatikan larangan-larangan ihram. Maka hal-hal yang dilarang dalam ihram, ya, itu contohnya dan harus mau tidak mau kita lakukan, ya. Laki-laki tidak boleh menutup kepala. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 5 jam. Bisnya full AC. Mungkin Bapak sudah labbaik Allahumma umratan, sudah ada, tidak ada lagi kain ihram ditaruh di atas kepala ini karena menghindari AC. Kemudian, ya, kaos kaki
Kalau perempuan boleh karena memang harus tutup, ya. Kemudian laki-laki diantaranya iseng, mungkin bulu hidung gatal dicabut, bibis misalnya. Kemudian rambut gatal atau dicabut seperti ini, itu nggak boleh, ya. Maka disunahkan ketika di Madinah harus mandi jenabah dan bersihkan semua bulu, ya, bersihkan, ya, ini bersihkan semua, ya. Nah, kita contoh cara memakai kain ihram. Kita mulai ketika yang bawah dulu, silahkan Pak Khalid. Ya, bapak-bapak, ini khusus bapak-bapak, buat ibu-ibu jangan ya, karena ini kain ihram tidak berjahit, khusus untuk bapak-bapak. Cara pakainya seperti ini, sangat sederhana. Dari ujung ke ujung ini dipertemukan Seperti memakai kain sarung. ya. Kemudian terserah dari sisi kiri boleh, dari kanan boleh. Biasanya saya dari sebelah kanan sini. Jadi ini dilipat, ini baru di sini. Kenapa? Agar bagian tengah ini bapak-bapak tertutup. Satu. Nah, yang ini tidak perlu sapu, pakai sapu pun tidak masalah. Diikat aja seperti apa, di gulung seperti pakai sarung. Nah, ini insya Allah sangat kuat. Tuh. Nah, ini buat jalan pun tidak, istilahnya katanya orang Jawa, keserimpet, artinya leluasa kita. Buat duduk pun aman, tuh, tidak kelihatan bapak-bapak. Kalau salah pakai bahaya. Satu, untuk berjalan susah, namun keserimpet. Yang kedua, bagian tengah itu mudah terbuka. Dan ini amat sangat kuat. Contoh Pak, bisa ditarik, nggak bakal lepas. Loh, lepas. Ya. Ya, ini salah satunya. Jadi dengan cara ini insya Allah praktis. Ada cara lagi kalau bapak-bapak yang sudah terbiasa umroh sebelumnya nggak masalah. Mungkin dari bapak-bapak yang belum pernah nyoba, silakan nyoba untuk 1-2 orang boleh. Silakan. Mungkin Mas Anja bisa coba. Ini silakan. Nah, ini saya perkenalkan Mas Anja, ini panggilannya, nama aslinya Mas Triansa. Beliau anak dari Pak Dewan, Pak Faisal, yang mana Pak Faisal adalah anggota DPRD Jakarta Partai Demokrat, dan alhamdulillah beliau pengurus DKM Masjid Luar Batang. Nah, alhamdulillah Mas Anja kebetulan satu grup sama kita untuk keberangkatan tanggal 23 Januari. Nah, silakan Mas Anja. Santai aja kan, pakai sarung Mas Anja. Nah, begitu. Tambahan sambil Pak Anja memakai, ini dipakainya hari ketiga bapak-bapak dan ibu-ibu berada di Madinah, dan tentatif itu jadwal perjalanan. Jadi bukan nanti besok kita berangkat dari sini, ya, jangan dipakai, simpan, ya, dipakai nanti di Madinah. Buat jalan Mas Anja kan enggak. Supaya aman dari najis, ya, agak lebih tinggi dipakainya, ya, di atas mata kaki atau setengah dari betis. Itu yang bagian bawah. Ya, karena kain ihram itu insya Allah harus, kalau mau umroh apa mau tawaf dengan Ka'bah nanti ini harus dipakai. Nanti saya jelaskan peraturan-peraturan di Saudi dan di Madinah seperti apa. Ini atasan. Ya, bisa. Nah, ini saat untuk umroh pertama. Ketika sudah mulai mau tawaf, ya, posisi pakaian ihram yang atas seperti ini. Ini tawaf. Yang ini ditutup, sebelah kanan kita terbuka.
Tapi ada sholat sunnah tawaf nanti setelah kita tawaf. Nah, ini harus ditutup lagi. Ya. Ketika nanti sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim, ya, harus seperti ini lagi. Ini khusus tadi yang tangan kanan terbuka hanya untuk saat tawaf. Diperagakan aja Pak. Kanan aja. Oh ya, biar lengkap. Oh biar lengkap. Ya, dari atas bawah. Tapi satu Mas Anda, saya satu gitu. Sama Pak. Ya. Oke. Untuk wanita, ya, untuk wanita menutup wajah dan cadar, masker kecuali memang sakit berat yang dia mengharuskan memakai masker, sarung tangan. Wanita yang terbuka muka dan telapak tangan. Ini di mana? Ketika nanti sudah labbaik Allahumma umratan di Ali. Perjalanan sampai Mekah selalu diisi dengan talbiyah, selalu diisi dengan tahmid, selalu diisi dengan tahlil, selalu diisi dengan istighfar, selalu diisi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ya. Hal-hal yang dilarang ketika kita ihram sudah labbaik Allahumma umratan, ya, yang tidak boleh apa? Tadi memotong kuku atau rambut, jangan iseng dipis nanti kalau 5 jam agak lama, kalau dia sudah selesai, sudah sakit ini iseng kuku kita digigit-gigit itu nggak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Rambut tiba-tiba kita cabutin, ya, karena gatal. Kalau gatal gini aja Pak, cukup kali. Ya, mungkin Pak Helmi biasa di rumah kalau gatal ini ya, itu nanti kalau sudah labbaik Allahumma umratan jangan lagi. Ya, memakai wewangian, ya, menggunakan parfum. Maka ketika sebelum berangkat ke Mikot di Madinah itu kita mandi, kita bersihkan diri kita boleh pakai deodoran. Ya, pakai minyak wangi boleh nggak? Badan kita yang kita pakai. Kain ihram jangan kita pakai kan. Badan kita boleh, tapi kain ihram nggak usah. Perempuan gimana? Sama, pakai deodoran boleh sebelum niat. Tapi kalau sudah niat, kemudian kan kalau sampai di Mekah tidak langsung tawaf, pasti masuk dulu, check in dulu ke hotel, ya, check in dulu di hotel. Biasa mungkin masuk ke kamar mandi, oh tadi perasaan udah baunya udah hilang, tiba-tiba kita ambil deodoran pakai lagi, jangan, ya, karena kita mau menghadap Allah, kita belajar mati, ya, masa mati pakai deodoran, ya, dan kita mati nggak pakai deodoran, ya, mencabut pepohonan, ya, bibir Ali atau rest area itu biasa ada pohon kurma apa segala macam kita iseng, itu nggak boleh. Lebih lagi berdebat, lebih lagi bercumbu, lebih lagi berkata-kata kasar kepada sesama kita, lebih lagi apa? Selain lagi, ya, selain bercumbu apa tadi Pak? Nikah, melamar, itu yang larangan-larangan tidak boleh ketika kita sudah mulai labbaik Allahumma umratan. Waktunya nggak banyak Pak. Paling maksimal kalau dari Mekah anggap dari Mekah ke Madinah ke Mekah 5 jam, kita umroh tadi selesai 2,5 jam, 3 jam sudah selesai. Yang penting sampai tahallul sudah boleh lagi. Lanjut Pak. Nah, yang diperbolehkan apa ketika kita sudah labbaik Allahumma umratan? Ya, alas kaki, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, ya, kamera, termasuk handphone, ya, nah, itu boleh. Yang jelas tadi sesudah pakai kain ihram di bis itu kan Pak Helmi ya, agak dingin AC-nya, terlalu deras fan-nya di situ, jangan angkat kain ihram untuk menutupi kepala kita, ya, itu jangan. Sengaja bayar dam, ya, sengaja dia harus membayar dam. Mikot sebenarnya di mana Pak? Bisa nggak Pak di tempat lain? Kita nggak usah ke Bir Ali, bisa, tapi juga harus bayar dam karena itu wajib haji.
tapi niatnya ya mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu rukunnya. Ya, jadi tadi sama-sama sama tulisan itu dibaca. Oke. Lanjut Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, kalau waktu mustajab untuk berdoa itu banyak. Di mana tempat bisa, di kapan saja waktunya bisa. Tapi tempat yang mustajab untuk kita berdoa, di sinilah tempatnya. Ya, di mana? Di Ka'bah Al-Musharrafah. Di sini tempat. Ada tempat yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Bapak Ibu bisa melihat nomor 6. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu multazam. Itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang disebut dengan maqam Ibrahim. Ya, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Nanti setelah tawaf selesai ada sholat sunat tawaf yang afdolnya mundur ke belakang, ambil garis lurus kemana? Maqam Ibrahim atau multazam. Di situ kita sholat sunat tawafnya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ya. Pak, saya Al-Kafirun enggak hafal. Oh ya, baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas enggak hafal, baca Al-Falaq. Al-Falaq enggak hafal. Baca Anas masih bisa. Anas enggak hafal, Sopro. Fatihah saja cukup. Ya. Nah, ini tempat yang mustajab tadi saya sampaikan. Multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nggak mungkin kita sholatnya di depan Ka'bah itu, Pak. Nanti dikasih tali sama askar di sana. Setelah tali itu kita baru sholat. Tapi ambil jaraknya agak jauh memang, tapi ambil garis lurus. Garis lurus, oh saya sudah pas di multazam. Bismillahirrahmanirrahim, lihat di sini. Ya, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Lanjut sampingnya itu, ya, maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bersama putranya meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak sampai meminta kepada putranya Ismail untuk mengambil batu. Allah mengirim malaikat Jibril untuk memberikan batu tersebut kepada Ismail untuk diberikan kepada ayahnya. Batu itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala seperti lift, bisa naik turun. Dan sampai sekarang ada telapak kaki Nabi Ibrahim di situ, dilapisi dengan plat kuningan. Ya, telapak kaki. Jari-jarinya tidak kelihatan karena sudah dibentuk. Mengusap-usap apa segala macam, jangan ikutan orang-orang dulu, Pak. Kapan nanti setelah selesai jamaah, sebagian masih sholat sunat tawaf, Bapak Ibu sudah selesai, saya mau ke makam Ibrahim sebentar, boleh nggak? Silakan. Gimana betul ketua rombongan? Saya mau mana pegang kiswah, gimana boleh nggak? Ya, gimana nanti lihat kondisi. Tapi yang jelas lakukan dulu ritual daripada ibadah umroh itu sendiri. Lanjut Pak Soe. Rukun utama umrah itu adalah tawaf. Kemudian lanjut. Tadi saya sampaikan ya, kalau Bapak Ibu masih belum di Hajar Aswad dengan Bismillah Allahu Akbar. Yang pertama, kedua lihat. Tidak kelihatan di Hajar Aswad, lihat ke kanan. Ke kanan itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Misalnya nggak kelihatan ke mana? Ke Hajar Aswad karena ketutupan sama manusia, semua pada loncat pengen cium. Ya, Bapak lihat ke kanan. Ke kanan itu ada lampu hijau, itu ditarik garis lurus, itu sama dengan Hajar Aswad. Ya. Dan ya, buku yang Bapak terima disarankan dibacanya sekarang, bukan nanti pas lagi tawaf. Karena tawaf itu sudah pakai gini. Bapak Ibu lebih baiknya pandangi Ka'bah. Lihat Ka'bah.
lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lihat bahwasanya kita sedang berada posisi dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya. 7 putaran Allahu Akbar tadi sampai rukun yamani, ya. Kemudian di Hajar Aswad Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya. Selanjutnya sampai Hijr Ismail juga tidak ada bacaan khusus. Ya, kecuali sampai rukun yamani Bismillah Allahu Akbar, enggak perlu angkat tangan, cukup lihat ya rukun yamani, lanjutkan dengan Robbana atina fid dunya dan seterusnya. Lanjut Pak Khalid. Ada yang mau ditanyakan Ustaz Rahmi? Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Langsung di intro aja ke Bapak. Oke, tambahan saya dari hotel kan sampai check in pembagian kamar, apa namanya, kita wudhu atau makan malam dulu kemudian wudhu. Posisi tawaf itu harus dalam keadaan punya wudhu. Nggak boleh nggak punya wudhu, karena tawaf itu adalah penggantinya sholat. Jadi tawaf itu harus punya wudhu. Ternyata pas 1, 2, jangan ditahan tuh. Ya, jangan ditahan. Saya pengen buang air ditahan, akhirnya meledak ke atas, nggak jelas. Ya, lembek perut yang ada. Kalau pengen ternyata buang angin, sampaikan gitu, Pak, saya batal. Ya, saya batal. Jangan lanjutkan, jangan malu, percuma, nggak sah itu tawafnya. Kasih tahu betul leader, saya batal atau di mutawif tadi yang bantu tour leader, kasih tahu saya batal, nanti diantarkan dia. 1, 2, 3 udah selesai, baru keempat, ternyata di keempat saya batal. Ya, batal. Wudhu mulai lagi di mana? Di hitungannya, hitungan yang mulai keempat. Bukan dari pertama. Ya, kalau dari pertama baru 3 batal, keempat ya. Itu ya mungkin saya wakili ada yang nanya ya Ustaznya. Kalau seandainya kita ketika tawaf tadi batal, tapi batalnya itu tidak di titik akhir, misalnya kita mulai dari Hajar Aswad ya. Batal itu di rukun yamani misalnya. Ya. Nah, kita mulainya itu dari rukun yamani atau kita anggap ini aturannya belum selesai. Kita mulainya tetap dari Hajar Aswad. Walaupun keempat sudah hampir selesai, tapi di rukun yamani kita batal. Ketika selesai kita wudhu, mulainya dari yang keempat lagi, bukan hitungan yang kelima, tidak. Ya, awal keempat. Ya, awal keempat, bukan awal pertama, bukan. Ya. Pak, bersentuhan tangan boleh nggak? Boleh. Itu tidak membatalkan. Nek batal kita nggak selesai-selesai. Ya. Ya. Berbalik di sana menjadi mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki kalau bersentuhan terus, kita pasti bersentuhan, bukan bersentuhan sengaja kita bersentuhan. Namanya semua orang ada di situ, ya. Laki perempuan, dia lewat kita, udah pasti kita bersentuhan. Kadang kita lagi tawaf kita ditabrak sama mereka, ya. Kemudian biasanya kita berpegangan, depan-depan pegangan. Kalau ada yang motong jalan, jangan kita tahan, lepas, kasih dulu mereka jalan. Ya, kalau kita tahan, dia tetap masuk. Yang ada kepental kita. Ya, tahan dan lepas saja, biar dikasih mereka jalan. Kasih keluasan mereka berjalan. Ya, Turki biasanya model-model gitulah Pak. Ya, orang yang gede-gede, besar-besar. Ya, kita mungkin kepala kita begini aja udah selesai itu. Ya, oke. Hal-hal yang sunnah dalam tawaf tadi, mencium, salah satunya mencium Hajar Aswad. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi bukan sesuatu saya wajib mencium Hajar Aswad. Ya, nanti setelah ritual umroh sa'i tahallul selesai, Bapak Ibu mungkin satu gelombongan nih, kan banyak laki-lakinya, ya harus ada bantuan, nggak bisa sendiri Pak, nggak bisa sendiri. Ibu mau tawaf yang jagain laki-laki itu bisa, ya.
Termasuk kita juga bapak-bapak nggak mungkin bisa sendiri. Kalaupun mau sendiri ya harus benar-benar tenaga kita mesti ekstra. Termasuk sekarang sholat di Hijr Ismail. Ya, tadi Hijr Ismail Pak Khalid. Sorry Khalid. Hijr Ismail itu yang tadi garis setengah lingkaran, di dalamnya itu Hijr Ismail. Mau sholat di situ tuh sekarang harus antri. Ya, sholat di situ harus antri. Nah ini Hijr Ismail. Sekarang antri nomor 4 ya. Hijr Ismail itu juga harus antri. Hijr Ismail ketika kita sholat di situ sama juga kita sholat di dalam Ka'bah. Karena itu bagian dari Ka'bah pembangunan tidak selesai, maka dibuatlah separuh dan disebutlah dengan Hijr Ismail. Di atas ada talang air. Ya, kalau Mas orang bilang ini apa namanya bikinan zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim. Tidak Pak, ini bikinan pemerintahan sekarang. Jadi yang mustajabnya bukan persis harus di dalam emas, tapi di Hijr Ismailnya. Ya, ada orang ngotot pengen harus di talang emas, tapi di situ udah banyak orang sholat karena mereka juga berpedoman talang emas itu yang mustajab. Tidak, di Hijr Ismail semuanya mustajab. Lanjut Khalid. Ya, tadi Robbana sebelah kanan tidak boleh ditutup. Ya, sholat sunnah tawaf sudah selesai. Setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, di belakang tempat kita sholat itu ada tempat minum air zam-zam. Ya, nanti sama-sama sebelum sa'i sama-sama minum air zam-zam. Pak, wudhu itu kan susah, harus ke mata, kemasan. Tempat kita sa'i, tempat wudhunya jauh. Itu wudhunya bisa di tempat ambil air zam-zam. Yang wudhunya bisa di situ. Ngambil wudhunya yang wajibnya saja. Wajib dalam wudhu itu apa? Ya, apa yang wajib dalam wudhu? Jangan kayak kita di sini wudhunya ambil air kumur, cuci tangan yang banyak, jangan. Ambil yang wajibnya saja. Ya, apa? Muka, tangan sampai siku, rambut, dan kaki. Kumurnya, kupingnya nggak usah. Ini untuk efisiensi waktu, ya. Karena kan kita nggak sendiri, Pak. Kita sama satu keluarga, 72 orang, banyak. Kalau semua wudhunya kayak di Indonesia, nggak selesai tawaf. Ya. Terus tempat minum air zam-zam banjir itu, gitu. Ya. Nah, cukup ambil air zam-zam, ya. Di tempat minum air zam-zam itulah baca doa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma zam-zam lima syuribana." Air zam-zam sesuai dengan apa yang kita niatkan kita katakan ini. Niat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in, wa saqamin. Allah sembuhkan kita dari segala macam penyakit. Ya, yang ketika kita minum air zam-zam. Ya, lanjut Pak. Nah, sa'i dari sofa agak ke kanan lagi, kemudian naik. Kalau belum ada tulisan sofa begin here, jangan mulai, karena ada 2 tanjakan nanti di situ. Nanti tulisnya kasih tahu, ada 2 nanti, 2 tanjakan. Ke kanan kita nanjak ini, itu belum masuk sofa. Turun lagi ke bawah dulu. Ada dijaga tangga, 3 anak tangga di situ, baru naik. Ah, itu namanya sofa, bukit sofa. Ya, bukit sofa, disitulah ya kita lakukan membaca doa nabda'u bima bada Allah, nanti bersama-sama dengan penduduk inna sofa wal marwata min sya'airillah, menghadap ke Ka'bah. La ilaha, baca la ilaha, mengangkat kedua tangan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian masih mengangkat kedua tangan menghadap Ka'bah. Ya, bukan doa lain. Ya, ini bentuk apa? Kesaksian kita bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baru turun kita. Ya, baru turun kemana? Menuju Marwah.
Nanti ada pilar hijau tadi, apa lampu hijau yang saya bilang tadi. Coba Pak, lampu hijau. Nah ini, Bapak lihat kan? Dulu mungkin masih di kiri kanan, sekarang udah di atas lampu hijaunya. Dulu di kiri kanan kita, tapi sekarang udah di atas nih lampu hijau. Mulai dari situlah nanti yang laki-laki tadi saya bilang lari lagi ke kecil, ya, dengan bacaan Rabbil fir warham waqfu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzu al akram. Lanjut Bapak. Jadi berawal dari sofa, berakhir nanti di marwah. Ya. Nah, selesai dari situ baru tahallul. Tahallul itu di mana? Di sofa atau di marwah? Tahallulnya di marwah, karena kita mulai tadi dari sofa, berakhir di marwah. Di situ banyak Bapak Ibu siapkan gunting saya kecil. Kemudian kalau di sekitaran situ ada anak-anak Arab nawarkan gunting, jangan diambil, pinjam sama kawan aja. Ya, itu harganya bisa 50 real, 100 real, bisa 300 real semau dia. Kita nggak mau bayar di gunting, kita sampai hotel. Bayar, ya. Jadi gunting siapkan yang kecil, ya. Ya, nggak usah banyak-banyak, dari sekian banyak mungkin 10 gunting kan. Suami dulu mentahallulkan rambut istrinya, istri nggak usah banyak-banyak. Satu ruas jari cukup. Kalau laki-laki botak lebih bagus, gundul, ya. Tapi tempat gundulnya bukan di situ, ya. Bisa di hotel, bisa di atas, di keluar dari itu udah ada juga sekarang Pak, ya, di barbershop, ya. Jadi Bapak Ibu, ini rangkaian ibadah umroh selesai sampai tawaf tadi udah selesai, sampai tahallul tadi udah selesai. Apa doanya? Kalau saya cuma sedikit membaca doa ketika memotong rambut, Allahumma gfir lil muhalliqin wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang memotong rambut dan yang dipotong rambutnya. Itu yang kami baca biasanya seperti itu. Ya Allahumma gfir lil muhalliqin wal muqassirin. Mudah-mudahan ketika kita potong rambut rontoklah juga dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu catatan yang disampaikan di Mekah. Bapak Ibu, setelah kita umroh ini pulang tahun mandi selesai, besok mau sholat fardu, itu nggak bisa dekat Ka'bah, ya nggak bisa dekat Ka'bah. Kalau ibu-ibu boleh, ini keluar dikasih sama Allah dengan ibu-ibu boleh, anytime, kapan waktu nih, Ustaz. Ibu-ibu boleh, tapi laki-laki kalau mau dekat Ka'bah di lantai dasar harus pakai kain ihram, ya, kain ihram. Karena kita ngakalin, ya boleh celana dalam, kecuali lagi umroh tadi. Nah, cuman saya sarankan nemtek itu harus dipakai, karena suka diperiksa di depan itu. Ketika kita nggak ada nemtek, ya diusir kita. Kalau nasib lagi bagus, kita boleh masuk. Tapi juga waktunya jangan telat. 1,5 jam sebelum masuk waktu sholat fardu itu udah harus di sana. Kalau mau boleh masuk. Kalau sudah penuh di bawah di lantai dasar, laki-laki biarpun sudah pakai kain ihram nggak boleh juga. Ya, 1,5 jam. Ya, kalau hari Jumat di mana boleh? Nah, kalau hari Jumat di Mekah, jam 12:11, jam 12:12 itu Jumat. Saran saya, kalau mau dapat di bawah jam 10 Jumatannya, jalan Jumatan jam 10. Itu kalau mau dapat. Nah enggak, dibuang ke lantai 3 paling atas, sutuh, ya dibuang ke sana. Begitu juga maghrib. Nah, ketika kita mau, ya, nggak pakai kain ihram, pasti diarahkan di lantai 2, ke lantai 1 atau lantai 2. Pak, gimana sih? Saya mau umroh lagi bisa? Bisa. Biasanya dari travel nanti ada city tour, ya, city tour ke Jabal Sur, kemudian ke Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, sampai ke Jarona, Masjid Jarona, masjid di
Masjid Ja'ronah itu kita waktu keluar masjid itu sudah bawa kain ihram. Bawa kain ihram. Besoknya saya mau umroh lagi, ya monggo sendiri. Di mana? Naik taksi. Kemana? Ke Tan'im. Ya. Di Tan'im PP itu kalau ditunggu mungkin sekarang sekitar 100 riyal. Ya, ke Tan'im. Tapi yang dari Tur biasanya boleh mau mengadakan umroh lagi pas City Tour. Kalau besoknya ya selanjutnya ya sendiri-sendiri. Di Ja'ronah, ya, di Ja'ronah itu nama Rasulullah memberikan nama itu untuk satu perempuan yang awalnya dungu, si perempuan ini, sampai Allah turunkan surat An-Nahl, ya, saya lupa ayatnya tapi hafal ini jangan bukan hafid. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang memintal benang, setelah kamu pintal kamu cerai-beraikan kembali dengan itu. Nah, ini gambaran untuk orang melaksanakan ibadah umroh. Dia udah capek, kumpulin duit, kumpulin tenaga, ya. Tapi dia rusak ibadah umrohnya dengan satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Si Ja'ronah ini perempuan yang mulutnya kotor, pokoknya semua perkataannya kotor. Ya, akhirnya satu sahabat lapor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi oleh Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah. Si Rasulullah lagi makan kurma. Kemudian apa Ja'ronah bilang? Ya Rasul, saya minta kurmamu. Dikasih sama Rasulullah yang di depan Rasulullah. Ja'ronah bilang, enggak, saya nggak mau. Saya mau yang di mulutmu ya Rasul. Lagi dikunyah sama Nabi. Akhirnya Rasulullah keluarkan kurma dari mulut Rasulullah. Dikasih Ja'ronah, dimakan sama Ja'ronah. Setelah itu apa yang keluar dari mulut Ja'ronah enggak ada yang kotor. Maka diabadikan oleh Rasulullah dengan nama Masjid Ja'ronah untuk pengambilan miqat untuk masyarakat yang ada di kota Mekah. Selesai Bapak Ibu, umroh, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Selanjutnya City Tour. City Tour nanti diajak kalau di Mekah Jabal Nur, Jabal Sur dulu. Jabal Sur itu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai hijrah.